Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammus salam ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidil anbiya'i wal mursalin Habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa asusnya, tanpa disangka-sangka bisa datang ke Bengkulu ini dan berjumpa dengan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ikhwan, akhwat. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan akan membawa manfaat kemuliaan bagi kita di dunia dan di akhirat insyaallah ta'ala. Saya tentunya tidak berpanjang lebar, nanti saya akan insyaallah menerjemahkan. Syukur-syukur kalau semuanya faham bahasa Arab. Jadi saya tidak perlu menerjemahkan lagi. Tiap hari Anda semua ini kan bicara bahasa Arab. Kalau sholat kan pakai bahasa Arab tuh. Jadi mestinya sudah pada faham bahasa Arab harusnya. Dan bahasa Arab ini bahasa yang istimewa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri sering menyampaikan belum lama dengan para pendeta, para pastor, para biksu. Saya bilang, ya sepengetahuan saya, kan begitu etikanya. Kalau mereka nanti bisa membuktikan, kita tertarik. Misal kita bahasa Indonesia yang kita tahu, kalau kita tarik 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, itu mungkin banyak yang nggak paham di antara kita ini. Padahal bahasa Indonesia, untuk menemukan misalnya kata-kata yang indah, kata-kata sastra, kata-kata hikmah dalam bahasa Indonesia 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, apalagi 1000 tahun lalu, hampir mustahil. Bahasa Inggris begitu juga, bahasa Perancis ya. Namun bahasa Arab luar biasa. Kita tarik 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu, lebih indah dari yang sekarang. Dari ini saja, ini sudah membuktikan tentang keunggulan Islam. Sastranya begitu tinggi, kata-katanya begitu indah. Jadi wajar kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa untuk nabi paling agung, risalah paling agung, misi yang paling agung, yang berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh manusia. Seluruh manusia punya kesempatan untuk menikmati bahasa Arab ini. Itu satu. Yang kedua, semua sastra, ya saya kebetulan pernah kuliah di sastra juga, itu hampir tidak ada yang memuji figur, hampir tidak ada. Sastra itu hampir semuanya memuji Tuhan pencipta alam ya. Kemudian memuji keindahan alam semesta ini, keindahan gunung, keindahan laut, keindahan langit, tentang matahari, tentang bulan ya. Itu sastra, semua bahasa begitu. Yang ketiga, berbicara tentang cinta. Dan cinta itu malah dibatasi cinta antara lelaki dan perempuan. Jadi kalau kita perhatikan, sastra itu semua begitu. Ya, memuji Tuhan, memuji alam, keindahan alam, dan percintaan. Memuji figur hampir tidak ada. Kita bahasa Indonesia misalnya, ada berapa kita dapatkan?
Misalnya muji Diponegoro, muji Imam Bonjol, muji siapa lagi? Presiden Soekarno. Ada nggak sastra yang begitu bahasa Indonesia? Ya itulah. Jadi sastra itu rata-rata tidak ada yang memuji figur. Kalau memuji figur malah dianggap penjilat. Itu begitu biasanya. Insyaallah bahasa saya gampang dipahami itu ya. Kecuali bahasa Arab. Ini dia. Bahasa Arab saya tidak berlebihan kalau saya katakan ada jutaan syair, jutaan kata-kata indah yang ditumpahkan untuk memuji figur, memuji manusia. Dan ini tidak lain, nomor satunya tentu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah-qasidah itu banyak tertumpah kepada Rasulullah, Nabi kita ini. Ini fakta. Dan dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa yang kemudian sastra ini kekal dari generasi ke generasi, gampang diingat, gampang dihafalkan, dan indah. Selain Nabi Muhammad, ada lagi figur-figur yang jadi tumpahan sastra, yaitu figur para imam dari keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga fakta. Bahkan yang menarik, pujian ini bukan datang dari orang Islam saja. Sastrawan-sastrawan Kristen banyak yang memuji-muji Rasulullah dan memuji-muji Ahlul Bait, khususnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini kita bicara dengan fakta, bukan bicara kosong. Ini menunjukkan tingginya bahasa Arab dan juga tingginya kedudukan figur-figur tadi. Selain Nabi Muhammad dan Ahlul Bait hampir tidak ada. Nah, saya ingin berikan pengantar begini. Paling tidak kalau bapak-bapak saudara-saudara ini merasa sudah terlambat atau tidak mampu belajar bahasa Arab, yang nanti memberi motivasi yang kuat kepada adiknya, kepada anaknya, cucunya, begitulah. Karena ini penting. Katakanlah misalnya ini yang biasa mengadakan upacara tabut misalnya, komunitas ini harus memiliki figur atau ulama yang mumpuni, yang menguasai bahasa Arab paling tidak lah. Untuk ke depan itu perlu dipikirkan. Insya Allah dengan semangat yang kuat dan doa, Allah akan memberikan kemudahan dan bantuan ini. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan bahwa misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masing-masing kita yang mengaku sebagai umatnya harus tahu, dan ini mudah dihafalkan, mudah diingat. Nabi kita itu kan membawa misi, membawa risalah, membawa tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diringkas dalam Al-Quran disebutkan antara lain wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Jadi diringkas begini, Rasulullah tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, kemudian yuzakkihim, mensucikan mereka. Ya, mensuci, kalimatnya jelas begitu. Artinya mensucikan kita-kita ini, umatnya ini. Dan baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Saya tidak mau menafsirkan, itu panjang lagi kan. Jadi intinya Rasulullah itu diberi tugas mensucikan umatnya, kemudian tadi membacakan ayat-ayatnya, mensucikan umatnya, dan mengajarkan Al-Quran dan
al-hikmah. Nah, ini hal yang penting ingin saya sampaikan karena sudah terjadi penyimpangan bahkan di kalangan ulama. Misal kalau kita bilang ada manusia suci selain Nabi Muhammad, wah, ditentang kita, ya kan? Begitu nggak kira-kira? Padahal misi Nabi itu jelas wa yuzakkihim, mensucikan umatnya. Bayangkan kita ini dari mulai sebelum lahir sudah diarahkan oleh Islam untuk jadi manusia suci. Dari mulai orang mau menikah, mau meminang, ya, itu ada etika-etikanya. Ya, bagaimana memilih, bagaimana tuh meminang, ada khutbah pinangannya, ada doanya. Kemudian pernikahannya begitu pula, walimah itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuannya untuk sakinah, mawaddah, rahmah, segala macam. Kemudian bagaimana itu berhubungan laki-laki dan perempuan, semua ada etikanya, ada aturannya. Ketika mengandung bagaimana, kemudian ketika lahir, ya ada upacara-upacara tertentu lah, ya doa-doa tertentu. Bahkan mulutnya jari ini dikasih air, didoa-doakan, dimasukkan di mulut si bayi sampai nempel di tekaknya itu, langit-langitnya itu. Ya. Kemudian di akekah ada khitan lagi, doa-doa lagi. Setelah itu belum balik sudah diajarkan sholat, wudunya. Ini semua menuju kesucian. Jadi kalau ada manusia suci jangan heran. Yang heran tuh kalau ada manusia nggak suci, itu yang heran. Harusnya begitu. Ini sekarang terbalik. Karena apa? Kenapa Anda berbuat dosa? Itu masalahnya. Yang terjadi kalau ada orang berbuat dosa, wajar. Manusia tempat salah dan lupa. Padahal dalam Islam berbuat makruh saja dipertanyakan, kan? Misal Anda makan sambil berjalan, itu tidak dosa. Tapi orang, kenapa ini tidak wajar dan tidak baik? Itu ditegur. Anda keluar rumah, misalnya laki-laki telanjang dada, kan tidak dosa juga. Tapi dipertanyakan. Jadi kesimpulannya tadi, sebetulnya kaum muslimin ini punya manusia-manusia yang suci, bukan hanya Rasulullah. Khususnya Ahlul Bait. Ini di sini yang saya ingin tekankan di sini. Imam Ali, Siti Fatimah, Imam Hasan, Imam Hussein adalah manusia-manusia suci. Karena mereka ada di lingkaran pertama Rasulullah yang langsung di bawah didikan Rasulullah dari sejak kecil. Imam Ali bin Abi Thalib sendiri itu tidak terjamah tangan orang lain. Dari sejak kecil, ini kan aneh. Nabi Muhammad termasuk orang miskin hidupnya. Imam Ali bin Abi Thalib bahkan miskin, yatim lagi. Tapi kemudian Imam Ali bin Abi Thalib dari mulai kecil dapat kehormatan, dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi putrinya Sayyidah Fatimah. Apalagi cucunya kemudian Al-Hasan Al-Husain yang dari kecil sudah langsung dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qasidah-qasidah yang menyebar di Indonesia terutama, saya nggak bicara dunia lain banyak lagi di luar negeri gitu. Terutama kalangan NU itu kan ada qasidahnya yang Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithlama qad jaa fis sunani. Masih banyak lagi itu kata-kata indahnya itu. Jadi keluarga Nabi yang suci. Jadi kalau kita bilang ada orang suci setelah Nabi Muhammad, orang pada kaget, tidak mungkin ya. Padahal tadi terbukti ini manusia-manusia suci. Kenapa disucikan oleh Allah? Karena mereka dijadikan sebagai panutan. Jadi kita tertarik, tadi di Bengkulu ada peringatan tentang Imam Hussein, ada tabut. Ya kita ingin, harusnya orang mengenal siapa sosok Imam Hussein ini. Beliau adalah manusia suci yang dari lahir
langsung dididik, ditangani oleh Rasulullah, di bawah naungan Rasulullah, kemudian naungan ayahnya, ibunya, sehingga jadi imam besar, imam yang mulia. Ya demikianlah, insyaallah selanjutnya bisa kita bahas berikutnya, dan kita mendengar ceramah dari beliau. Kita bersama-sama menyampaikan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أخوتي، آبائي، أخواتي، بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في بداية الأمر نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة النيرة بالإيمان والنيرة بحب محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، فالشكر لله سبحانه وتعالى. Beliau biasa ya setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah dan menyampaikan semulia-mulia selawat kepada Nabi dan keluarganya, kemudian merasa bersyukur bahwa diberi kesempatan datang ke sini berjumpa dengan al-wujuh at-tayyibah, wajah-wajah yang mulia, ya, dan terutama berjumpa dengan bapak-bapak semua, saudara-saudara sekalian, di mana beliau katanya istilah tadi itu menangkap ada cahaya kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kecintaan kepada keluarga beliau. Allah subhanahu wa ta'ala لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، حاشاه، بل الله سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة وغاية، وهذه الحكمة والغاية الله تعالى باختصار أقولها، هذه الحكمة والغاية الله تعالى خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليرحمنا سبحانه وتعالى. فلذلك الله خلقنا وأخرجنا من العدم إلى الوجود في هذه الحياة الدنيا. كل واحد منا يقضي 50 60 70 حسب الأعمار، الله يطيل في أعماركم، وبعد ذلك يرجع إلى ربه كما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita semua ini sia-sia, tidak mungkin itu. Allah menciptakan untuk satu hikmah dan ada tujuan yang mulia dari penciptaan manusia ini. Atau dalam istilah lain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk merahmati kita. Itu hakikatnya. Kemudian orang diberi kesempatan hidup, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya, yang kemudian nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita yang sering dengar ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. انظروا في كل سور القرآن الكريم ما عدا سورة واحدة تبدأ بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ الله تعالى يريد أن يشعر العباد بأنه الرحمن الرحيم. يا عبادي أنا الرحمن الرحيم. وهذه الرحمة إذا أردنا أن نتعرف عليها
هذه الرحمة تجسدت بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Masya Allah. نعم. Jadi coba perhatikan dalam Al-Quran itu semua surat dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat saja, surat At-Taubah, ya, surat ke-9. Ini tentunya ada rahasia di sini. Ya, ada hal yang mesti kita perhatikan. Setiap surat dalam Al-Quran dimulai dengan tadi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini berarti Allah semacam ingin menekankan, wahai hamba-hambaku, ketahuilah aku ini Ar-Rahman, aku ini Ar-Rahim. Ya. Jadi kita harus perhatikan betul-betul bagaimana rahmat Allah ini, dan disingkat oleh beliau perwujudan dari rahmat Allah yang begitu luas ini ada pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sendiri yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau, ya, kecuali sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Ini Allah sendiri yang mengatakan. هذه الرحمة موجودة، هذه الرحمة موجودة، والله أعطى للإنسان مساحة الاختيار، مساحة الاختيار، أنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان مختار. أنا الآن باختياري، انظروا، أرفع الماء، أريد أن أشرب الماء، باختياري أشرب الماء، لا أشرب الماء. انظروا، هذا باختياري. الله أعطانا مساحة الاختيار، ولكن الله بين لنا أن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله بين لنا طريق الخير وطريق الشر. إذا نحن التجأنا وآمنا بالرحمة الواسعة التي تجسدت بالنبي الأعظم، أعني أننا اتبعنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، سنكون على الصراط المستقيم. والعياذ بالله إذا لا انحرفنا عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لا، نحن سنخسر ونكون من الخاسرين. نعم. Rahmat Allah itu kan ada, jelas, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini pilihan, berikhtiar tadi. Beliau mengutip ayat yang, ya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Memang ada ayat-ayat itu dia. Ya, ini para ulama harusnya tahu. Jadi sesungguhnya kata Allah, aku telah tunjukkan jalan. Yang mau bersyukur silahkan, yang mau kufur silahkan, begitu. Ya, nanti mungkin bisa diperjelas atau nanti dipertanyakan. Lalu beliau memberi contoh tadi, saya ini bisa memilih, mau minum air bisa, nggak minum air bisa. Jadi memang itu artinya sudah kehendak Allah memberikan kepada manusia kesempatan untuk memilih. Silakan mau ke kanan, silakan mau ke kiri, silakan, diberi akal sehat. Jadi kalau kita menjadikan Nabi Muhammad betul-betul sebagai rahmatan lil alamin, artinya apa? Ya, kita harus bergabung dengan beliau. Kita harus menyatu dengan beliau, kita menteladani beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau supaya kita merasakan rahmat Allah yang ada pada Nabi Muhammad. Kalau tidak, ya kita akan jauh dari kebenaran, kita tidak akan memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan. وبذل النبي صلى الله عليه وآله كل ما بوسعه، تحمل ما تحمل حتى جاءت الكلمة المعروفة على لسانه صلى الله عليه وآله عند الفريقين: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وكان جبرائيل كما في الأخبار وفي مضمونها: يا رسول الله، الملائكة نعذب هؤلاء، ننزل عليهم العذاب؟ يقول: لا، اللهم اغفر لقومي انهم لا يعلمون. لماذا؟
لأنه رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فإذا كان رحمة للعالمين لا بد أن يدعو لهم وأن يتحمل ما يتحمل منهم حتى يكونوا على الصراط المستقيم. وبالفعل هذا الذي صار. نعم. Jadi Nabi kita ini telah mengerahkan segala daya upayanya untuk membina umat ini, membawa risalah Allah ini, dan beliau mengalami berbagai macam penindasan, berbagai macam penderitaan, kezaliman dari orang-orang di sekitar beliau, dan ini dinyatakan sendiri oleh Nabi kita ini dengan ucapan yang sangat terkenal. Para ulama tahu juga ini. Jadi tidak ada seorang nabi yang disakiti lebih daripada aku, begitu bahasanya. Jadi sampai-sampai Jibril pernah datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau mau ini, ya, Allah menurunkan siksa kepada kaummu yang telah menyakitimu, ya, telah menindasmu, ya, memusuhimu, berbuat zalim kepadamu? Nabi mengatakan tidak, malah memohonkan ampun untuk masyarakat sekitar yang telah menyakiti, mengganggu, ya, menindas beliau dengan mengganggu dengan berbagai macam hal. Malah, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ya, inilah salah satu bukti tentang bagaimana Nabi kita ini sebagai rahmat, ya, bagi alam semesta ini. Sayyid, ana aqul lahum soal. هذه الرحمة من بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله انتهت الرحمة أم الرحمة بقيت مستمرة؟ Beliau ingin tanya, ya, ini tidak tahu nih, tanya mau nunggu jawabannya atau tidak, ya. Mau tanya apakah rahmat Allah yang tadi terwujudkan dalam pribadi Nabi Muhammad ketika Nabi kita meninggal, ya, meninggal dunia, apakah rahmat ini masih ada atau hilang juga? Ini pertanyaannya. Paham ya? Ada yang jawab ini? ارتفعت الرحمة أم بقيت من بعد رحيل النبي؟ Artinya rahmat ini masih tetap ada. لا الشباب، أسأل الشباب. Apa rahmat yang kemudian hilang dengan نعم. باقية باقية. فلننظر كيف باقية هذه الرحمة. هذه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بقيت من بعد النبي صلى الله عليه وآله متجسدة بأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك نحن حتى نختصر المقام والكلام في الحديث المتواتر عند الفريقين وعند الجميع، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مرارا وتكرارا قال إني تارك فيكم الثقلين. في صحيح مسلم أيضا موجود الحديث وعلى اختلاف التعابير، إني مخلف، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما. هاي الرحمة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، يعني القرآن والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا أردنا الرحمة الإلهية التي خلقنا من أجلها، خلقنا حتى يرحمنا، لا بد أن نتمسك بالقرآن وبالعترة الطاهرة كما أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بهذا تكون نجاتنا ويكون فوزنا. Ya, jadi jawaban itu betul bahwa rahmat Allah jelas masih tetap ada walaupun Nabi Muhammad ini sudah meninggalkan kita, ya, meninggalkan umatnya. Tentu rahmat ini kan banyak sekali, namun yang paling menonjol, ya, yang paling tinggi itu menurut beliau, nanti bisa didiskusikan selanjutnya, ya, itu dengan ucapan beliau, ucapan Nabi Muhammad sendiri sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Yang ini sangat terkenal, namun memang oleh sebagian kalangan ini tidak diungkap. Namun hadis ini hadis yang mutawatir, artinya yang banyak, ya, di mana-mana ada, diakui. Tadi beliau menyebut antara lain dalam Sahih Muslim
Memang ini kontroversi, saya tahu ya, tapi bisa dibahas. Nabi kita mengatakan begini, aku telah tinggalkan kepada kalian dua bekal yang penting, yang seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, ini kan rahmat ini. Hanya ketika kita berpegang teguh kepada kedua hal ini dan ini jadi tidak tersesat jaminannya, berarti kita mendapatkan rahmat Allah yang paling besar, bukan rahmat cuma makan minum saja. Ya, tapi rahmat keselamatan dunia dan di akhirat. Nabi yang nyebutkan ini sebetulnya yang paling mutawatir, yang paling banyak hadisnya itu Al-Quran dan keluargaku. Begitu kata Rasulullah. Bukan Al-Quran dan sunnahku. Karena kalau Quran dan sunnah ini siapa yang paham? Ya, perlu ada figur-figur tadi. Ya. Jadi kalau Al-Quran dan keluargaku, keluarga Nabi yang tadi itu yang paling tahu Al-Quran dan paling tahu ajaran Nabi. Jadi wajar, dan ini ada hadisnya, bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Dan kedua ini kata Nabi Muhammad, Quran dan keluargaku ini para imam dari keluargaku ini tidak akan berpisah sampai nanti kedua-duanya menemuiku di telaga di surga. نعم كثير من الناس يسألون والسؤال غير ممنوع السؤال غير ممنوع فليسأل الإنسان ما شاء كثير من الناس يسألون لماذا الشيعة يتبعون أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. Ini masalah selawat ini beliau mengingatkan juga. Selawat kepada Nabi ini itu kan perintah dari Allah. Ya. Saya terpaksa sedikit menerangkan ini. Jadi innallaha wa malaikatahu terus ya Allahumma shalli ala Muhammad wa. Jadi itu istimewa ya. Selawat itu sangat istimewa karena itu setiap perintah dalam agama itu tidak ada Allah mengatakan, misalnya merintahkan sholat, Allah juga sholat, merintahkan zakat, Allah juga mengeluarkan zakat, merintahkan haji, Allah juga pergi haji, kan enggak gitu ya. Tapi masalah selawat ini Allah sendiri yang mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ya, berselawat kepada Nabi. Ringkasnya gitulah. Maka wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kepada dia dengan selawat yang benar dan pasrah kepada dia ya. Artinya taslima itu menyerahkan diri, pasrah kepada Rasulullah, artinya bergabung dengan Rasulullah untuk taat kepada beliau. Jadi selawat itu penting. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis, ini kalau kita mau konsekuen dengan hadis, selawat ini semuanya hadis-hadis itu tidak ada yang untuk Nabi saja, pasti bersama keluarganya. Ya kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang nambahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang begitu. Tapi selawat untuk Nabi sendiri itu enggak ada dalam hadis, pasti dengan keluarganya. Nah, kalau kita perhatikan Nabi kita ini tidak ingin umat ini memisahkan Nabi dengan keluarganya. Apakah ini berarti nepotisme? Tidak. Nabi Ibrahim itu juga kan, wa ali Ibrahim, betul enggak? Para nabi itu, Nabi Ibrahim kedua anaknya jadi nabi. Siapa? Ismail dan Ishak, ya kan? Ini anak dua, apa kita mau tuduh ini nepotisme? Kan enggak kan? Nabi Ishak punya anak lagi, diangkat Nabi Yakub. Yakub punya lagi Yusuf, nabi lagi. Hampir nabi itu Zakaria dengan Yahya, ya kan? Musa dengan Harun kakak adik jadi nabi semua. Kita tidak pernah menuduh ini nepotisme. Ini tanggung jawab, ini beban. Bukan bagi-bagi harta, bukan. Ini tanggung jawab yang sangat berat sekali. Ya. Perlu diselawati tadi. Selawat itu nanti manfaatnya kembali kepada kita juga. Jadi beliau ingin kalau selawat itu semangat itu. Jadi kalau nyebut selawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Coba kita bareng-bareng ya.
Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Bagus, Masya Allah. Mudah-mudahan diterima ya. Fadhal. فنحن باختصار شديد نقول النبي صلى الله عليه وآله أوصى بالتمسك بالقرآن الكريم وبعترته. انظروا، الله يحب من عباده أن يطلعوا، أن يقرأوا. الآن نحن في وسط المكتبة، انظروا الآن أنا جالس في المجلس أنظر إليكم، لكن أكثر ما أنظر إلى هذه ابنتي الشابة، انظروها، هذه التي تلبس الكمامة على وجهها، انظروا إليها. لماذا أنظر إليها ولماذا أنتبه إليها كثير؟ لأنه من أول المحاضرة أول ما يتحدث السيد هي تكتب رؤوس النقاط. هذا ما يريده الله ورسوله، هذا ما يريده الله ورسوله. شباب، أخاطب الشباب حتى لا أطيل شيخنا في المجلس. أنا أقول للشباب في هذه الجلسة إن شاء الله رأيناهم وتعرفنا عليهم، أقول من هنا إلى شهر 2 3، من هنا إلى سنة، ابحثوا ولو عبر الجوجل بناتي أبنائي، قولوا ما معنى حديث الثقلين وماذا يعني أوصى قال إني تارك فيكم الثقلين، حتى تتعرفوا على طريق الصراط المستقيم. نحن في هذه الجلسة إن شاء الله فوائد كثيرة، لو لم يكن لنا إلا فقط أن ينتبهوا كما هذه ابنتي الآن تكتب رؤوس النقاط، ينتبهوا لكفاهم ويبحثوا من هنا إلى سنة حتى يعرفوا أننا لماذا نتمسك بأهل البيت ولماذا نتبع أهل البيت. لأن الله أمرنا أن نطيع الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والرسول بالحديث المتواتر الذي لا يمكن إنكاره قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لذلك نحن اتبعنا آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. Nah, jadi beliau mengulang-ulang lagi itu, menekankan bagaimana wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Jadi bayangkan kalau kita, orang tua kita berwasiat saja kan kita pentingkan itu, apalagi ini Nabi Muhammad yang berwasiat. Perhatian betul kepada umatnya, punya perhatian betul kepada keluarganya. Tadi beliau memberikan contoh, beliau memberikan perhatian misalnya kepada salah satu ukhti di sini yang kelihatannya mengikuti dengan baik, bahkan mencatat poin-poin penting nampaknya. Itu jadi perhatian khusus. Jadi begitu pula Nabi kita begitu kan, akan pasti memperhatikan lebih khusus lagi, lebih banyak lagi kepada memang yang orang-orang yang layak, yang dia juga punya perhatian. Kemudian beliau mengatakan silakanlah Anda mencari walaupun lewat Google. Lewat Google dicari tentang hadis ini. Aku telah tinggalkan kepada kalian 2 bekal yang penting tadi. Ya, yaitu Al-Qur'an dan keluargaku. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini hadis ini sekali lagi mutawatir, boleh dicek, boleh dikaji bahkan sampai setahun sekalipun. Tadi beliau mencontohkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sekalipun silakan dicek. Supaya Anda semua itu tidak heran kalau kami ini, kata beliau, mengikuti Ahlul Bait. Nanti kalau kalian dengan niat yang tulus yang mempelajari hal ini, kalian pun akan mengikuti Ahlul Bait. Bahkan ekstrimnya itu seandainya nggak ada satu dalil pun, tetap Ahlul Bait lebih layak untuk diikuti, karena mereka tadi jalurnya lempeng, lurus ya, lurus menuju Rasulullah. Mereka jalur yang paling baik untuk menuju Rasulullah, mereka yang paling tahu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعد إن شاء الله ما تبحثون وكثير ما أحثكم وأحث نفسي على المطالعة وطلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
ابحثوا أيضا عن الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة. إن شاء الله تبحثون عن حديث الثقلين. شباب بناتي أبنائي، أني تارك فيكم الثقلين. عجيب، من هؤلاء؟ حتى أنا أيسر عليكم الطريق إن شاء الله. ومن هنا إلى سنة متكاملة إن شاء الله. أعود إليك شيخنا إن شاء الله. سيد أحمد الله يمد في عمري. سيدنا تتحمل هذا البلاء، أنا أتي إليك مرة أخرى. أهلا وسهلا يا حبيبي انظر، هذا مصحف، هذا مصحف. لا أعطيني المصحف، مصحف موجود. انظروا، تبحثون عن أهل البيت. انظروا أين يوجد أهل البيت. انظروا، يوجد في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب موجود، تعرفون كتاب الله وعترتي. بعد إن شاء الله إلى سنة كاملة ماكو حاجة، فقط المصحف. هذا كتاب الله، انظروا، هذا القرآن. بعد ما تبحثون فقط هاي الكلمة أطلع بها بالخلاصة، كل شيء ما أريد سيد. سنة كاملة من هنا إلى سنة ابحثوا عن حديث الثقلين. من هؤلاء؟ ابحثوا سنة، في كل يوم ثانية واحدة ابحثوا. بعد أن تصلون إن شاء الله من أهل البيت في سورة الأحزاب. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بعد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعد وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. انظروا، وقرن ولا تبرجن ولا تخضعن. هنا يتحدث عن بيت وعن أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء أهل البيت، هؤلاء أهل البيت الذين ذكرهم الله في محكم كتابه. وفي صحيح مسلم موجود، في صحيح مسلم موجود أن النبي صلى الله عليه وآله أدخل تحت الكساء عليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء أصحاب الكساء. فجاءت أم سلمة أرادت أن تدخل، قال لا، لكنك على خير. والنبي كان يقف قرابة 6 أشهر في الروايات عند المسلمين على باب فاطمة ويقول الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نكتفي بها. Jadi silakan cari, kalau perlu selama setahun, setiap hari berapa menit gitu, lacak di Google sekalipun, tanya ulama sana sini tentang hadis Tsaqalain ini. Saya, kata beliau, menganjurkan diri saya sendiri dan juga kepada Anda semua di sini untuk selalu belajar. Ya, tidak puas-puas dengan belajar dan tidak malas-malas dengan belajar. Bertanya, mengkaji sana sini supaya kita menemukan kebenaran ini, paling tidak menemukan yang lebih baik, yang lebih afdol. Karena kita kaum muslimin, kita sangat toleran, kita tidak menganggap yang lain itu sesat atau kafir, apalagi tidak ada. Cuma kita ingin jalan yang lebih baik, ya kan? Kita ingin lebih mulia, lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan bagaimana kedudukan Ahlul Bait tadi. Ahlul Bait terbatas dari para imamnya, orang-orang tertentu, bukan Ahlul Bait dalam arti luas. Karena itu beliau tadi mengutip dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Itu memang ayatnya banyak pemahaman-pemahaman, penafsiran macam-macam. Namun kalau kita jeli dan kita dengan tulus mengkaji, kita akan mendapatkan bahwa memang ayat-ayat pertama itu ditujukan untuk istri-istri Nabi, ya, yang malah kesannya itu menegur, jangan bersikap seperti sikap jahiliyah, jangan berpakaian pakaian jahiliyah, tinggallah kalian di rumah kalian. Ini semua perintah untuk istri-istri Nabi. Tapi setelah itu ayatnya
innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi jelas ada perubahan pembicaraan. Kalau orang belajar bahasa Arab tahu ini kan, misalnya waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, apa itu semua itu kalimat untuk perempuan. Waqarna yani antunna, waqarna ini jelas perintah untuk perempuan. Ini kan tidak mungkin diartikan kecuali untuk istri si Nabi. Tapi ketika bicara tentang kesucian, Allah mensucikan kalian menggunakan kalimat-kalimat untuk laki-laki, bukan perempuan. Kum tadi ada kumnya itu laki-laki itu. Innama yuridullah liyudhiba ankum. Subhanallah, ma'dzaratan sayyidina, wal latif anna al-aya kulluha ja'at bisiyaq nun an-niswa. وأطعنا وأقرنا ولا تخضعن ولا تبرجن وجاء بإنما أداة الحصر إنما يريد الله ليذهب عنكم وليس عنكنا عنكم أهل البيت. هذا لطيف في الآية. Ya, jadi itu sebetulnya Al-Quran keindahannya di situ. Jadi ada pembicaraan untuk perempuan, ada untuk laki. Harusnya kan jelas. Karena bahasa Arab beda. Kalau kita bahasa Indonesia sama. Kita bilang perempuan kalian, ya kan? Kita bilang laki-laki kalian juga. Kita bilang dia laki-laki ya dia. Perempuan dia juga. Kamu juga kan ada beda. Tapi kalau bahasa Arab kan beda. Kalau kita bilang kamu anta untuk laki-laki. Kalau perempuan anti, ya kan? Kalau dia laki-laki huwa. Kalau dia perempuan hiya. Jadi begitu, maksudnya paham. Nah ini ayat ini jelas untuk laki-laki. Ini di samping kita mempelajari ayat Qur'annya, ada hadis juga. Kan suruh juga melihat hadis loh. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim antara lain, sebelum turun ayat ini, Nabi kita ini melingkari 4 orang. Ini dicek lagi silakan. Siapa 4 orang itu? Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi yang melingkari. Dilingkari begitu. Ada salah satu istri beliau yang namanya Ummu Salamah. Ini hati-hati ya, kita bicara kebenaran. Jadi kalau yang belum tahu ya jangan langsung nolak. Pelajari. Ummu Salamah ingin masuk juga, karena mungkin nggak tahu menau rupanya. Ditolak oleh Nabi dengan halus. Ini jelas, Nabi tidak mengizinkan Ummu Salamah untuk masuk dalam lingkaran itu. Ini lingkaran khusus, nggak sembarangan. Tapi Nabi memuji, anti ila khair, kamu menuju kebaikan juga, tapi bukan di sini tempatmu. Gitu. Ya kan, Ummu Salamah lain lagi, artinya masuk Islam pun sudah dewasa, sebelumnya di mana ya. Tapi kalau orang-orang ini memang dari kecil, dari lahir bahkan langsung ditangani oleh Rasulullah. Jadi orang-orang khusus, tidak perlu yang lain itu nanti iri kan. Inilah bahwa Ahlul Bait tadi, terutama yang 4 orang itu, saya ulangi lagi, bukan Ahlul Bait sembarangan. Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ini semuanya Allah dan Nabi-Nya yang ngangkat. Itu Ahlul Bait yang paling tahu ajaran Al-Quran dan paling tahu ajaran Rasulullah. Saya mungkin nambahkan setengah menit ya. Orang kan sering dengar, kita harus kembali Quran hadis. Ini slogan yang tidak pada tempatnya. Contohnya misalnya Anda tanya kepada saya tentang hukum waris, misal ada orang tuanya meninggal, lalu gimana warisannya? Apa saya bilang sama dia, kembali aja Quran hadis? Tidak mungkin. Siapa yang paham Quran hadis? Setiap ilmu itu perlu pakarnya ya. Mesti ada yang menerangkan figur tadi. Nah, inilah Nabi kita ini sudah menyiapkan figur-figur tadi. Jadi tidak realistis orang bilang kembali Quran hadis. Siapa yang paham Quran dan hadis? Walhamdulillahi rabbil alamin. فقط عندي كلمة أخيرة أقولها سيد وأقرأ لهم الدعاء حتى يتناولون العشاء إن شاء الله. كلمة أخيرة أقرأ لهم. Ya ini terakhir kemudian baca كلمة doa. أخيرة وأقرأ الدعاء. كلمة أخيرة أقول أنتم في كل سنة تشهدون هنا في يوم 10 من محرم
مراسيم. Ya, setiap tahun Anda semua menyaksikan adanya upacara tabut itu ya. نعم. هذه المراسيم تقام هنا باسم الإمام الحسين عليه السلام. Ya, diadakan termasuk menggunakan nama Imam Hussein ya. نعم. البعض من المسلمين وجزاه الله خير الجزاء أنه يحاول أن يقيم الحزن والعزاء في مثل هذا اليوم، والبعض الآخر يحاول أن يفرح. طبعا هنا كل بحسبه، ليس هذا مرادي، إنما أريد أن أقول إذا أردتم أن تتعرفوا على المنظومة الإسلامية بأكملها ومن أئمة المسلمين فعليكم أن تبحثوا وتتعرفوا على قضية الإمام الحسين وعلى قضية كربلاء، فإنها تختصر لكم الطريق إن شاء الله تعالى. Ya, jadi ini kalimat terakhir rupanya terlintas lagi dalam benak beliau di Bengkulu ini kan, bahwa setiap bulan Muharram yang kita dengar dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 atau mungkin lebih daripada itu diadakan upacara. Jadi memang sebagian ada yang menunjukkan ungkapan duka atau kesedihan, ada yang lain mungkin malah mengolok-olok atau membuat pesta-pesta misalnya. Terserah, itu bukan kita mau bicara masalah itu di sini. Namun yang beliau ingin tekankan, silakan Anda semua ini belajar untuk mengenal Ahlul Bait, khususnya Imam Hussein. Ya, secara khusus dipelajari betul. Percayalah bahwa mengenal sejarah Imam Hussein itu merupakan jalan pintas sebetulnya. Jalan pintas untuk mengetahui Islam, untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena peristiwa Karbala itu hakikatnya adalah semacam pusat ilmu. Semuanya ada di Karbala. Perjuangan, pengorbanan, kesetiaan, ada doa, segala macam, kata-kata yang indah. Karena apa? Tokoh utamanya adalah cucu langsung Rasulullah yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وسيعرفون إن شاء الله أن الإمام الحسين الذين قطعوا رأسه وعلقوا على رمح طويل هم لم يقطعوا رأس الإمام الحسين عليه السلام، إنما هم قطعوا رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أأمل من الله إن شاء الله قبل أن تبين وقرأ الدعاء أن أبنائي بناتي آبائي أعزائي الشباب ابحثوا عن دينكم اقرأوا افتحوا كتاب واقرأوا واكتبوا واستمعوا، وأسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Ya, jadi terakhir lagi nih ya, katanya habis berdoa. Jadi hakikatnya ketika mereka memenggal kepala Imam Hussein, hakikatnya mereka memenggal kepala Rasulullah. Itu hakikatnya. Maka itu pelajarilah baik-baik, nanti kita akan memahami masalah ini ya. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita semangat lagi belajar di masa-masa yang akan datang. Berdoa. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا الله، واخذل الكفر والظالمين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه يا الله، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنب يا الله. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم يا الله. عجل لوليك الفرج يا الله، عجل لوليك الفرج يا الله، عجل لوليك الفرج يا الله. الجالسون في هذا المكان الشريف اللهم احفظهم بحفظك يا الله. اللهم نور قلوبهم بنور ولاية محمد وأهل بيته يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أمواتكم جميعا نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.